Shalom sahabat terkasih, selamat malam dan selamat berjumpa dalam Renungan Malam Rema. Puji Tuhan, malam hari ini Tuhan mempertemukan kita untuk bersama merenungkan kebenaran firman-Nya. Doa dan harapan Rema kiranya sahabat selalu dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Kepada sahabat yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan kepada sahabat setia Rema, terima kasih untuk kesetiaannya. Kiranya melalui video perenungan Rema, sahabat boleh diberkati dan memberkati. Baik sahabat, seperti biasa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu. Kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup ini. Terima kasih untuk hari ini karena kami hampir melewatinya oleh perkenananmu. Saat ini kami hendak belajar kehendak-Mu melalui pembacaan dan perenungan firman. Urapilah kami dengan Roh Kudus agar kami bisa memahami dan melakukan kehendak-Mu. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami serahkan waktu perenungan ini hanya dalam kendali dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagian firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam Rema saat ini terbaca dari Injil Matius pasal 12 ayat 43 hingga ayat 45 yang tertulis demikian. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Rema, banyak orang Kristen yang bertanya, mengapa sudah percaya Yesus, terlibat dalam pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan, tetapi masih saja bisa tergoda dan kembali berbuat dosa yang sudah dilepaskan. Bahkan kita bisa melihat melalui pemberitaan-pemberitaan bahwa ada hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang terjebak dalam dosa dan hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Melalui pedoman pembacaan firman Tuhan saat ini akan memberikan kepada kita sebuah gambaran yang kuat tentang bahaya spiritual yang mengintai kita bahkan setelah kita mengalami perubahan hidup. Perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa membersihkan diri dari dosa bukanlah akhir perjuangan, melainkan awal dari pertempuran yang baru. Berikut kita akan melihat makna dari perumpamaan ini. Yang pertama, roh jahat. Roh jahat yang keluar adalah lambang dari dosa-dosa yang telah ditinggalkan oleh seseorang, dan orang ini telah mengalami pembebasan dari kuasa dosa. Yang kedua, rumah yang bersih. Rumah yang bersih ini melambangkan kehidupan dari seseorang yang telah bertobat dan dibersihkan dari dosa, serta meninggalkan kebiasaan lama dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Yang ketiga, rumah kosong. Rumah kosong melambangkan hati yang tidak diisi dengan firman Tuhan, kasih, dan Roh Kudus, atau orang yang telah bertobat dan membersihkan diri dari dosa. Setelah bersih, dibiarkan begitu saja, tidak mengisinya dengan kasih dan kebenaran firman Tuhan. Dan yang keempat, 7 roh jahat. 7 roh jahat yang lebih jahat melambangkan kekuatan dosa yang lebih besar dan lebih kuat yang dapat menyerang seseorang yang tidak berjaga-jaga. Dosa-dosa ini dapat lebih merusak dan menghancurkan daripada dosa-dosa yang telah ditinggalkan sebelumnya. Sahabat Rema,
Keempat makna dari perumpamaan ini mau mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya pertobatan bukanlah akhir, tetapi pertobatan adalah awal dari perjalanan iman seseorang. Saat Yesus dihadapkan pada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, Yesus tidak menghukumnya, namun berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Dari pernyataan Yesus ini dapat disimpulkan bahwa untuk menjalani hidup yang sudah dibaharui oleh Yesus, perempuan ini punya tugas untuk menjaga kehidupan yang telah dibaharui itu, yaitu dengan tidak berbuat dosa lagi. Yesus sangat tahu bahwa kehidupan seorang yang sudah bertobat sangat rentan dengan dosa, dan itu adalah sebuah perjuangan. Jika kita sudah mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan, maka kita tidak bisa berhenti sampai di situ saja. Karena selama kita masih dianugerahkan kehidupan di dunia ini, maka selama itu pula kita harus terus berjuang melawan dosa dan menjaga kehidupan ini agar tetap seturut dengan kehendak-Nya. Satu-satunya cara menjaga kehidupan agar seturut dengan kehendak Tuhan adalah menjaga hati, karena hati adalah pancaran kehidupan. Menjaga hati yang seturut dengan kehendak Tuhan adalah mengisi hati dengan kebenaran firman Tuhan dan mengizinkan Roh Kudus untuk bertahta di hati kita. Dengan demikian, maka kita akan selalu diingatkan untuk selalu ada dalam kehendak Tuhan dan tidak jatuh ke dalam keadaan yang lebih buruk dari sebelumnya. Karena jika jatuh lagi, maka dosa dapat mengikat kita lebih kuat dan lebih sulit untuk dilepaskan. Untuk itu, dalam segala hal dan kondisi kehidupan yang dibutuhkan adalah tetap berjaga-jaga, tetap waspada terhadap serangan dosa dan siap untuk melawannya dengan senjata iman, doa, dan firman Tuhan. Sahabat Rema, mengapa ada orang Kristen yang sudah bertobat tetapi bisa kembali jatuh lagi ke dalam dosa? Hal itu disebabkan karena dia tidak menyerahkan kunci rumah kehidupannya kepada Tuhan. Dia menganggap bahwa jika sudah bertobat dan percaya Yesus, maka sorga adalah miliknya. Pertobatan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak akan ada artinya tanpa ditindaklanjuti dengan tetap berjaga-jaga dan mempercayakan segenap hidup untuk tunduk pada otoritas Kristus, yaitu melakukan kehendak-Nya selama menjalani kehidupan di dunia ini hingga akhir saat Dia mengambil kembali nafas kehidupan kita. Berikut ada 3 cara yang harus dilakukan oleh setiap kita yang ingin tetap berjaga-jaga sehingga rumah kehidupan ini selalu dalam kendali dan kuasa Tuhan. Yang pertama, mencari Tuhan setiap hari dengan meluangkan waktu bersekutu dan intim dengan Tuhan melalui doa serta membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena dengan demikian, iman kita akan tetap terjaga serta dapat membantu kita untuk menjaga hati tetap bersih dan kuat. Yang kedua, bersekutu dengan orang Kristen. Bersekutu dengan saudara-saudara seiman lainnya akan membantu kita untuk tetap termotivasi dan terdorong dalam perjalanan iman. Karena melalui persekutuan ini kita akan mendapatkan kesaksian, nasihat, dan dukungan doa. Dan yang ketiga, menghindari godaan. Setiap anak Tuhan pasti mengetahui bahwa sekalipun Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai kehidupan anak-anaknya, tetapi iblis juga ada di sekitar kehidupan kita. Seperti yang tertulis dalam surat 1 Petrus 5 ayat 8, bahwa iblis berjalan keliling. Menghindari iblis dan godaannya dapat menolong kita untuk tidak jatuh lagi pada lubang dosa yang sama. Iblis tahu kelemahan kita, dan jika ada celah, maka iblis akan segera menyergap. Oleh karena itu, janganlah berjalan di sekeliling godaan, tetapi berjalanlah dalam kebenaran dan kasih Tuhan. Sahabat Rema yang dikasihi Tuhan,
Perumpamaan tentang rumah yang bersih tetapi diserang oleh 7 roh jahat ini mengingatkan kita bahwa perjalanan iman adalah perjuangan yang berkelanjutan. Kita harus selalu berjaga-jaga dan berusaha untuk menjaga hati tetap bersih dan penuh dengan firman Tuhan. Janganlah biarkan rumah itu kosong. Hanya dengan mengandalkan kekuatan Tuhan serta tunduk pada otoritas dan kehendak-Nya sajalah yang membuat kita dapat mengatasi serangan dosa dan hidup dalam kemenangan. Allah di dalam Yesus Kristus memberkati kita dengan firman-Nya. Sahabat, mari berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih karena telah mengingatkan kami untuk selalu berjaga dan mengandalkan Engkau hingga akhir hidup ini. Saat ini kami membuka hati dan hidup kami untuk Engkau kuasai. Kami menyerahkan kunci pintu rumah hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan, agar Engkau mengaturnya, karena sesungguhnya kami tidak bisa sendiri tanpa Engkau. Kiranya Roh Kudus tetap berdiam di hati kami, sehingga dalam segala hal kami boleh dituntun dan pada akhirnya kami memperoleh kehidupan yang berkemenangan di dalam Yesus. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, hidup ini adalah sebuah perjuangan yang harus dimenangkan. Tetaplah menghidupi Yesus dalam hidup ini dengan melakukan kehendak-Nya, maka pada akhirnya kita akan lebih dari pemenang. Tibalah kita di akhir kebersamaan. Jika sahabat diberkati dengan video Rema saat ini, maka silahkan berbagi dan menjadi berkat. Masih ada banyak video Rema lainnya yang bisa dilihat pada channel YouTube ini. Silahkan mendukung Rema dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar memotivasi Rema untuk membuat video-video berikutnya dan agar sahabat selalu mendapat pemberitahuan saat Rema mengupload video yang baru. Atas perkenanan Tuhan, kita pasti akan kembali bersama pada video Rema berikutnya. Akhir kata, terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Kasih, kuasa, dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang sempurna selalu ada bagi kita. Shalom.